Perkenalkan, nama saya Kendek dari kelas 5TI3 dengan NIM 230240066. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dalam MSS. Pemodelan adalah proses membuat representasi atau model dari masalah nyata agar dapat dianalisis dan dipecahkan dengan cara yang lebih sederhana dan terstruktur. Tujuan mempermudah pengambilan keputusan dengan memvisualisasikan hubungan antar variabel. Kedua, aspek dalam pemodelan. Representasi bagaimana realitas diubah menjadi model atau grafik, matematis, atau simulasi. Asumsi penyederhanaan agar model dapat dihitung. Validasi mengecek apakah model sesuai kondisi nyata. Penggunaan bagaimana model membantu keputusan. Ketiga, jenis-jenis model. Fisikal atau ikonik. Tiruan fisik seperti maket gedung. Analog menggunakan simbol atau grafik atau misal peta aliran. Matematis menggunakan rumus dan perhitungan yang paling umum di MSS. Keempat, model statis dan dinamis. Statis tidak mempertimbangkan waktu. Contoh, tabel keputusan. Dinamis melibatkan perubahan waktu. Contoh, model persediaan barang per bulan. Kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Kepastian, semua informasi diketahui, misal harga bahan baku. Ketidakpastian, informasi masa depan tidak diketahui sama sekali, atau misal bencana alam. Risiko, ada beberapa kemungkinan hasil dengan probabilitas tertentu, misal peluang naik turun harga saham. Keenam, diagram pengaruh. Diagram yang menampilkan hubungan antar faktor atau variabel yang memengaruhi keputusan. Elemen, kotak keputusan, lingkaran, variabel acak, panah, arah pengaruh. Contoh sederhana, keputusan menambah produksi dipengaruhi oleh permintaan pasar dan biaya produksi. Permintaan pasar, keputusan produksi, keuntungan, biaya produksi. Ketujuh, analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Jika pilihan keputusannya sedikit, kita bisa membuat tabel keputusan, menghitung nilai yang diharapkan, memilih alternatif terbaik. Tabel keputusan berisi alternatif keputusan atau kondisi dan hasil seperti keputusan pasar produksi banyak, tinggi pasar 100 juta, rendah kurang 20 juta. Produksi sedikit, tinggi pasar 60 juta, rendah 40 juta. Pohon keputusan. Diagram berbentuk cabang pohon yang menampilkan alternatif keputusan, kemungkinan, dan hasilnya untuk mempermudah perhitungan nilai harapan. Optimasi dengan pemrograman matematis. Metode matematis untuk mencari nilai optimal, maksimum, atau minimum dari tujuan tertentu dengan batasan tertentu. Contoh, menentukan jumlah produksi untuk maksimal keuntungan dengan keterbatasan bahan. Struktur umum model kuantitatif. Yang pertama, input data, variabel keputusan. Yang kedua, model fungsi tujuan atau batasan. Yang ketiga, proses perhitungan atau algoritma. Yang keempat, output atau solusi optimal. Linear programming atau LP. Metode optimasi untuk fungsi linear dengan batasan linear. Perumusan umum, tujuan maksimalkan atau minimalkan Z sama dengan C1 X1 tambah C2 X2. Kendala A1 X1 ditambah A2 X2. Variabel keputusan X1 X2. Istilah objective function, tujuan, keuntungan. Constraint, batasan atau misal bahan baku. Variable region,
region, area solusi yang memenuhi batasan. Simulasi metode meniru proses nyata dalam bentuk percobaan model untuk memprediksi hasil keuntungan. Bisa mempelajari sistem kompleks, menguji skenario, mengurangi risiko percobaan nyata. Kerugian memakan waktu dan biaya, tidak selalu memberi solusi optimal. Metodologi simulasi, definisikan masalah, bangun model, jalankan percobaan, analisis hasil, validasi, dan implementasi. Tipe simulasi deterministik tanpa unsur acak. Probabilistik melibatkan peluang atau kebetulan. Percobaan dalam simulasi probabilistik melibatkan angka acak untuk melihat berbagai kebutuhan hasil. Contoh simulasi antrean pelanggan dengan kedatangan acak. Pemrograman heuristik, pendekatan berbasis aturan praktis untuk mencari solusi cukup baik jika cara matematis sulit atau lama. Metodologi heuristik, yang pertama tentukan masalah dan kriteria, yang kedua buat aturan atau pola pencarian, yang ketiga uji dan perbaiki aturan. Kapan digunakan? Masalah terlalu kompleks, waktu terbatas, data tidak lengkap. Keuntungan cepat dan fleksibel, dapat menemukan solusi mendekati optimal masalah, tidak menjamin solusi terbaik, tergantung pengalaman pembuat aturan. Kesimpulan, pemodelan dalam MSS membantu pengambil keputusan memahami, menganalisis, dan memilih solusi terbaik melalui model matematis, simulasi atau heuristik. Pemilihan metode atau tabel keputusan, pohon linear programming, simulasi atau heuristik tergantung kompleksitas masalah, ketersediaan data, dan kebutuhan hasil. Terima kasih.